Ya, gue juga sama kayak dulu pada. Gue oleh penasaran kenapa pada akhirnya banyak banget orang-orang yang ngomongin soal deforestation dan juga kelapa sawit tentang hutan bla 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 gitu. Bahkan buat gue sendiri yang emang biasanya nge-follow akun-akun tentang hutan gitu ya, kayak misalnya Greenpeace, terus abis itu Mungebe dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba ngomongin soal deforestation, penasaran ini ada apa nih? Pasti ada satu momen besar gitu yang pada akhirnya mereka semua pada ke-trigger untuk ngomongin ini. Dan ternyata di tanggal 30 Desember 2024 di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Gedung Bappenas, Presiden kita Pak Prabowo Subianto memberikan orasi tentang kehutanan, kelapa sawit dan juga deforestation. Menurut gue menarik banget buat kita lihat bareng-bareng. Jadi ini alasan kenapa pada akhirnya banyak banget akun-akun tentang lingkungan, aktivis lingkungan segala macam ngomongin soal deforestation lagi di awal tahun 2025. Dan mungkin ini merupakan sinyal dan juga kabar yang kurang mengenakan gitu buat orang-orang yang biasanya melindungi hutan. Dan kita bakal sama-sama lihat seperti apa omongan yang diutarakan sama Pak Prabowo gitu ya. Gue nggak pengen langsung nyimpulin. Gue pengen kita bakal sama-sama lihat biar kita bisa lebih objektif lagi. Jadi let's go. Oh ya, buat lo semua yang nanya, Bang Ray, tujuan dari pembuatan video ngopi ini apaan? Pembuatan dari video ngopi ini pada dasarnya gue pengen memperjelas aja definisi dari hutan itu apa, definisi dari deforestation itu apa, dan segala macam. Sehingga kita bisa sama-sama lihat lebih besar lagi, the bigger picture of context dari apa yang diomongin sama Pak Prabowo. Oke, jadi let's go. Mari sama-sama kita lihat. bersyukur negara lain penuh kesulitan. Yes. Kalau by the way, penuh. Kalau misalnya emang pengen lihat video full atau lengkapnya, lu bisa langsung ke YouTube Sekretariat Presiden. Tapi alhamdulillah di Kompas TV udah nyiapin klip yang emang fokusnya ke topik yang kita omongin aja gitu ya. Jadi let's go. Lanjut. Ketegangan, pertikaian. Saya sampai kalau keliling luar negeri saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Ya, banyak banget berita yang mengabarkan kalau misalnya Pak Prabowo baru aja balik dari ini ya, luar negeri buat nyari kerjasama dan segala macam. Alright. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Nah, ini menarik nih. Dari beliau ngomong kelapa sawit ini menarik banget. Soalnya gue langsung teringat sama ketika gue lagi kuliah. Jurusan gue kan jurusan lingkungan gitu ya, tapi ada juga beberapa dosen yang emang pro terhadap kelapa sawit, tapi ada juga yang kagak gitu, jelas. Kalau misalnya emang pro terhadap biodiversity dan segala macam udah jelas. Kelapa sawit itu bukan sesuatu yang ramah lah buat hutan dan segala macam, buat kesinambungan lah. Tapi kalau misalnya buat profit dan segala macam, ya lu bisa pro ke kelapa sawit itu sendiri. Menarik. Tapi bedanya ya kalau misalnya di lingkungan akademis kita nggak langsung tiba-tiba langsung nyetujuin beberapa proyek-proyek besar gitu, tapi emang diskusi secara sehat sampai pada akhirnya ya bisa menemukan titik temu gimana baiknya buat lingkungan kayak gitu. Jadi emang diskusi ilmiah itu sangat amat penting, apalagi buat bikin kebijakan, ya nggak sih? Nyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Ya, jadi sekedar cross check fakta aja. Kalau misalnya negara kita itu salah satu negara yang emang paling banyak mengekspor kelapa sawit. Cuman beberapa beritanya mengatakan kalau misalkan sedihnya adalah negara kita tuh masih ngekspornya bahan mentah, bukan produk-produk turunan. Menurut gua akan lebih keren lagi dan akan lebih profitable lagi kalau misalnya pada akhirnya negara kita sendiri itu nggak cuma ngekspor bahan mentah, tapi juga udah bisa menjual beberapa produk-produk yang memang olahan gitu ya dari bahan mentah itu sendiri. Ya mungkin kita harus nambahin R&D gitu buat perkembangan produknya dan segala macem. I don't know, gue bukan ahli, gue cuma YouTuber doang yang sering yapping. Lanjut. Bayangkan, jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira Oke, jadi waktu beliau ngomong jagalah kebun kelapa sawit ini sedikit lucu gitu ya. Saya ada beberapa berita juga yang mengatakan kalau misalkan kayak biasanya orang-orang tuh disuruh buat jagalah bumi kita, jagalah negara kita dan segala macam, jagalah kebun kelapa sawit. Maksud gua untuk kelapa sawitnya sendiri itu kayaknya nggak harus dijaga gitu. Kecuali emang ada maling-maling yang pada akhirnya kalau misalnya lu lihat berita-berita tentang maling-maling sawit itu anjir horor banget gitu coy. Tapi balik lagi, waktu beliau ngomong itu banyak juga perdebatan juga obrolan di media sosial, Twitter, Instagram, apalagi lu lihat kolom komentar dari postingan-postingan akun-akun lingkungan gitu ya. ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan?
nama. Nah, dari sini pada akhirnya gue tahu kalau misalnya ternyata banyak akun-akun lingkungan yang ngomongin soal deforestation. Oh, berarti dari sini. Ini yang ngomong langsung RI 1 gitu ya. Berarti mungkin di tahun 2025 bukan kabar yang baik buat orang-orang yang biasanya menjaga hutan. Mungkin aja tiba-tiba ya jadi kelapa sawit lagi gitu hutannya dan segala macam. Hanya kelapa sawit, ya pohon. Iya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi basically Pak Prabowo bilang kalau misalkan ketika kita menanam kelapa sawit itu sama aja kayak pohon. Ya hutan kan sekumpulan dari pohon gitu, dan pohon sawit juga menyerap CO2 dan juga melepaskan oksigen gitu. Jadi harusnya sama aja kayak pohon-pohon yang ada di hutan-hutan yang biasanya ada sebelum adanya kelapa sawit. Basically klip yang rame diomongin sama orang-orang itu berhenti sampai sini. 1 menit 50 detik, dan orang-orang juga pada mempertanyakan kenapa pada akhirnya jajaran menteri pada ketawa soal beliau ngomong kayak gitu. Nah yang menariknya adalah kita bakal coba sama-sama ngulik tentang apa itu pengertian hutan, deforestation dan segala macam, karena menurut gua ini emang agak sedikit tricky kalau misalnya kita ngomongin soal hutan gitu, apalagi pohon gitu ya kan. Kalau misalnya buat lu semua yang nggak tahu gitu dan emang mendengarkan sama Pak Prabowo ya pasti bakal bener-bener aja ya nggak sih, kelapa sawit itu kan pohon. Kalau misalnya ditanam jadi hutan ya sama jadi hutan dong ya nggak sih, nggak ada beda jauhnya sama hutan-hutan yang biasanya ada sebelum perkebunan kelapa sawit. Nah, but kita harus sama-sama lihat pengertian dari deforestation itu sendiri. Nah, berdasarkan pemahaman gua, deforestation itu adalah pengurangan luas hutan. Pengurangan luas hutan di suatu wilayah kayak gitu. Nah, pengurangan itu karena apa? Ya entah itu karena perubahan alih fungsi lahan dari yang awalnya hutan menjadi pemukiman, mungkin jadi pertanian, lahan pertanian, terus habis itu pertambangan dan segala macam. Prosesnya itu udah banyak banget. Ada yang manual dibabat ya sendiri gitu, ada yang langsung ditebang-tebangin pohon-pohonnya, bahkan yang lebih ekstrim lagi dibakar gitu. Nah, permasalahannya adalah dalam deforestation itu ada kata hutan kan, dan hutan ini definisinya banyak banget. Tergantung dari organisasi internasional mana yang kalian pengen pakai untuk mendefinisikan hutan. Ya buat lu semua yang emang udah pernah belajar tentang hutan dan segala macam gitu ya. Dimana ya kalau misalnya di organisasi internasional ada yang namanya FAO, Food and Agricultural Organization, ada IPCC atau Intergovernmental Panel Climate Change, UNFCCC, terus habis itu ada perjanjian Kyoto Protocol dan segala macam, terus habis ada WRI atau World Research Institute dan segala macam gitu. Nah, masing-masing dari mereka itu pasti mendefinisikan hutan tergantung dari kacamatanya mereka tentang ciri khas dan juga bagaimana tujuan dari organisasi itu dibentuk. Kayak misalkan dari FAO tentang Food and Agricultural, berarti mendefinisikan hutan sebagai lahan atau kawasan yang dapat memberikan makanan kepada fauna yang emang hidup di sana. Dengan ciri spesifik kayak misalkan luas hutannya berapa, terus habis itu jenis tumbuhannya kayak gimana, itu pasti ada spesifikasi dari mereka menentukan hutan itu bener dikatakan hutan atau kagak. Nah kalau misalkan kayak misalkan IPCC atau Intergovernmental Panel of Climate Change ngomongin tentang perubahan iklim, itu mendefinisikan hutan sebagai kawasan yang dapat menampung emisi karbon lebih banyak dibandingin tipe-tipe jenis kawasan yang lain. Kayak misalkan perkotaan dan segala macam yang emang jarang banget ada pohonnya gitu, pasti susah banget gitu. Ya nggak sih, dibandingin sama hutan sendiri yang mana udah banyak banget pohon-pohon dengan keanekaragaman hayatinya dan segala macam. Terus habis itu ya mereka bisa menjadi salah satu penopang hidup manusia bisa ada di bumi ini gitu. Nah pertanyaannya adalah definisi hutan yang seperti apa yang pengen ditentuin. Nah, dari setiap organisasi ini, mereka semua juga bisa memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk mendefinisikan hutannya sendiri. Oke. Nah, dan di Indonesia itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang definisi hutan. Ini sebenarnya bukan tentang definisi hutan ya, ini tentang kehutanan dan perkebunan. Dan lu bisa langsung akses di peraturan.bpk.go.id. Ini pas banget ada di pasal 1 ayat 1 kalau nggak salah yang mendefinisikan hutan berdasarkan negara kita dengan bilang kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi kata kunci dari definisi hutan di Indonesia adalah keanekaragaman hayati dan bagaimana
itu bisa berkesinambungan antara flora dan fauna. Jadi hutan itu nggak semata-mata cuman sebuah lahan yang emang ditanamin pohon. Nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dalam definisi Indonesia gitu, hutan itu adalah semacam kayak kawasan yang bisa berkesinambungan antara flora dan fauna dengan keanekaragaman hayatinya. Jadi pohonnya nggak cuma satu doang, atau orang-orang saintis bilang ini homogen gitu ya, atau homoculture gitu ya, pokoknya homo. Nggak, ya intinya ya cuma satu tipe doang. Kalau misalnya satu tipe doang itu bisa disebutnya sebagai perkebunan harusnya, bukan kehutanan. Nah, hutan sendiri definisinya itu keanekaragaman hayatinya harus dijaga dan bisa berkesinambungan antara flora dan faunanya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berkaca dari orasi dari Bapak Prabowo atau presiden kita gitu ya, apakah itu termasuk hutan? Apakah itu termasuk deforestation? Tentu saja itu termasuk deforestation. Soalnya secara definisi deforestation itu kan alih fungsi lahan dari yang awalnya hutan dengan keanekaragaman hayati gitu diubah menjadi satu jenis pohonnya aja. Terus habis itu kalau misalnya kita ngomongin soal apakah kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit termasuk hutan atau kagak, ada beberapa yang bilang ini hutan homogen karena cuma satu pohon doang, tapi kalau misalnya dari definisi yang emang udah gua jabarin nggak termasuk hutan harusnya. Jadi memang hutan ini sangat amat berpengaruh buat kita semua, meskipun pada akhirnya ya bisa menyerap oksigen, bisa menyerap karbon dioksida dan bisa melepaskan oksigen juga. Cuman poinnya adalah nggak cuma tentang penyerapan karbon menjadi oksigen juga. Tapi tentang bagaimana ini bisa berkesinambungan, bagaimana tentang ini bisa menghidupi satwa-satwa yang ada di sana, dan bagaimana hutan-hutan lain gitu yang emang mungkin aja secara penyerapan karbonnya itu lebih banyak ya jenis pohonnya dibandingin sama kelapa sawit, itu mungkin lebih powerful dalam menyerap emisi dibandingin sama kelapa sawit itu sendiri. Ya, ada sedikit video yang menurut gua bagus banget dibuat sama Alam Semenit gitu ya. Mohon buat admin Alam Semenit gue izin buat memperlihatkan gitu tentang bagaimana omongan Pak Prabowo gitu, terus habis itu dibandingin sama peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang hutan. Namanya kelapa sawit ya pohon, betul gak? Dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh? Ya, jadi Alam Semenit ngkompilasi setiap video-video satwa ya yang masuk ke dalam lahan perkebunan lawan mesin. Ini satir kelas A sih kalau menurut gua. Pemirsa, satwa langka jenis rusa sambar berkeliaran di kebun kelapa sawit. Ya, ini juga pasti ini juga diomongin kalau misalkan hutan mangrove sangat amat bagus ya dalam menahan gelombang laut. The most biodiverse countries nomor 2. Ada dinosaurus guys. Ya, kayak gitu. Ya kalau misalnya emang dibandingin sama berapa profit dan juga berapa banyak cuan yang bisa didapat untuk mengganti menjadi kelapa sawit gitu ya, kalau misalnya dibandingin sama nyawa-nyawa satwanya, ya memang mungkin tidak akan terlalu berarti gitu. Cuman ya balik lagi ya, dalam surat Al-Baqarah kita dikasih tahu kalau misalnya kita mungkin nggak sadar udah merusak hutan atau merusak bumi yang ada gitu ya. Ini gue yakin ya, bahkan orang-orang kaya pun kalau misalnya ngelihat video-video kayak gini di mana ada binatang-binatang gitu ya yang emang eksotis gini tiba-tiba terancam gitu rumahnya, mereka juga pasti bakal sedih anjir. Soalnya nggak sedikit dari mereka juga mungkin yang emang punya kebun binatang sendiri gitu ya nggak sih, biasanya beli-beli hewan-hewan yang kayak gini juga anjir. Ya menurut gue ini ironis aja sih. Gue berharap semoga kedepannya nanti pemerintah bisa punya solusi lain, gak harus menebang pohon, gak harus mengurangi hutan yang udah ada gitu, yang udah selalu berkurang tiap tahunnya gitu, untuk alih fungsi lahan, untuk meningkatkan devisa negara gitu. Ya gue bukan ahli jadi gue gak bisa ngasih tahu solusi konkret kayak gimana, cuman gue pernah ada obrolan gila gitu ya sama temen gue gitu. Kan negara-negara lain itu ini ya sangat amat bergantung sama negara kita ya dalam urusan karbon, karena kita benar-benar punya hutan yang sangat amat berlimpah gitu dan juga luas ya sih. Kenapa nggak kita coba jual jasa pengurangan karbon sama negara, carbon trading? Seperti menarik gitu. Mungkin nggak terlalu profit kalau misalnya dibandingin sama jadiin kebun kelapa sawit, cuman mungkin bisa dicoba juga, tapi balik lagi itu cuman khayalan liar doang. Apakah emang udah diterapkan atau belum ya gue nggak tahu ya. Yang jelas mungkin kalau misalnya konkretnya bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Maksudnya proses dari bahan mentah menjadi produk-produk olahan
kelapa sawit gitu, biar seenggaknya harga jualnya bisa lebih tinggi lagi kalau misalkan kita kalau bisa dibandingin kita cuman ngeekspor bahan-bahan mentahnya doang. Yang jelas gue juga cukup kaget ketika mendengar Pak Prabowo berorasi dan juga mengatakan hal yang udah kita sama-sama tonton gitu ya. Cuma yang jelas semoga beliau bisa semakin mengerti lagi betapa pentingnya hutan, betapa perlunya kita sebagai manusia gitu tentang hutan dan segala macam. Hutan gak cuman sekedar satu pohon ditanam banyak-banyak gitu ya, tapi emang lebih dari itu gitu. Hutan itu soal bagaimana ada sebuah kawasan yang bisa sama-sama kita rasakan manfaatnya kayak gitu. Mungkin kita yang tinggal di daerah yang jauh dari hutan nggak terlalu ngerasain manfaatnya, tapi buat gue sendiri yang udah pernah ketemu langsung sama orang-orang yang ada di sekitaran hutan gitu tinggalnya, dan mereka sangat amat bergantung sama sumber daya yang ada di sana. Hutan benar-benar harus dijaga sih, sangat amat dijaga. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal climate change ya, buset, masih ada aja yang nggak percaya tentang climate change, gue pukul lo ya. Lihat aja lo, orang udah makin panas gitu ya. Mungkin sebagian terus semua nontonin sambil pakai AC, cuman cuy, coba lu matiin AC gitu, sehari aja gila panasnya coy. Apalagi buat lu semua orang Bogor gitu ya. Terus lu sempet ngobrol sama sepuh-sepuh gitu yang emang tinggal di sini, mereka pasti bakal bilang kayak, oh zaman dulu Bogor tuh dingin banget, sekarang udah panas. Iya. Jadi climate change sebenarnya tuh nggak cuman berpengaruh terhadap suhu global doang ya, tapi bagaimana fluktuasi intensitas dan juga anomali dari cuaca yang biasanya lu rasakan gitu ya, itu pun bakal dipengaruhi sama climate change anjir. Kayak misalkan hujan, musim hujan tiba-tiba ada badai gitu yang biasanya nggak ada, nah itu climate change. Jadi nggak stabil kondisi atmosfer yang ada di bumi kita ini gitu. Terus biasanya tuh kalau misalnya musim hujan rata gitu 3 bulan dong, tiba-tiba jadi 5 bulan, tiba-tiba jadi cuma 1 bulan. Nah itu perubahan-perubahan kayak gitu juga termasuk pengaruh dari climate change itu sendiri. Jadi udah sangat amat ini ya, sangat amat membahayakan lah. Apalagi sekarang udah kerasa banget panasnya. Coba aja lu jalan-jalan dari Bekasi terus lu ke Bogor tuh beda banget tuh. Gue pernah ada satu momen gitu ya, Andri pernah ke rumah gue gitu. Andri TNM tahu kan, dia pengen jenguk bayi gue gitu. Dede Syam. Terus dia tuh kan datang dari Bekasi gitu ya ke gue gitu, ke Bogor. Dan waktu itu di Bogor tuh lagi panas-panasnya men. Panas banget. Dia datang nih ke rumah gue, set. Terus dia masukkan ke rumah gue, nggak ada AC sama sekali. Dia bilang coba, gila di Bogor dingin banget dah. Berarti sepanas apa anjir Bekasi. Intinya itu aja mungkin topik yang bakal gue ngomongin di video ngopi kesempatan kayak ini. Kalau misalnya ada di antara kalian semua yang bisa nambahin poin-poin yang udah gue omongin, silakan tulis di kolom komentar. Gue sangat amat terbantu. Terima kasih banyak dan semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami apa itu definisi hutan, deforestation dan segala macam. Ya kita sama-sama berharap semoga pemerintah kita nggak keluar jalur gitu dalam membuat kebijakan. Oke, kita sama-sama kritik dan saran sopan tapi bisa juga diterima gitu. Jadi terima kasih banyak udah nontonin. Kalau misalnya semua belum suka, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa buat makan pagi, siang, malam. Sekali lagi itu aja deh gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.